Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya mau menampilkan lagi video dari channel Gaza terkait kemunculan Muhammad Qasim ini dan kaitannya dengan hadis-hadis terkait dengan kemunculannya Imam Mahdi atau calon Imam Mahdi. Jadi ini adalah video seri ketiga dari judul apakah Muhammad Qasim ini calon Imam Mahdi. Saksikan sampai akhir ya. Jadi sebelum kita menyaksikan video ini, video dari channel Gaza ini, saya ingin mengingatkan sebelumnya bahwa di video-video saya sebelumnya itu sudah menampilkan beberapa bukti dari persepsi saya terkait hubungannya antara Muhammad Qasim ini dengan beliau sebagai calon Imam Mahdi. Yang pertama itu kan secara fisik beliau itu sesuai, yaitu dahinya lebar, terus ada tahi lalat di pipinya, terus dia itu agak gugup kalau ngomong, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, dari namanya kan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, itu namanya mirip dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian ternyata mimpi-mimpi di buku-bukunya itu kan ternyata sesuai dengan hadis. Kemudian ada kemungkinan juga beliau itu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, beliau itu kan tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman. Tapi ternyata mimpi yang disampaikan oleh beliau sebagai tokoh dalam mimpi tersebut itu adalah kisah yang dialami nanti oleh Imam Mahdi. Beliau tidak tahu tentang hadis akhir zaman, ternyata mimpinya itu sesuai dengan hadis akhir zaman. Nah, di video kali ini itu ada kaitannya dengan video saya yang sebelumnya, yaitu terkait kemunculan Al-Mahdi atau Imam Mahdi, dimana kalau video sebelumnya itu terkait dengan kejadian di tahun 1981 dan 1982, yaitu adanya dua gerhana di bulan Ramadan. Nah, kalau yang video kali ini itu adalah terkait hubungannya antara kemunculan Imam Mahdi dengan umurnya. Jadi umur kemunculan Imam Mahdi, ternyata di hadis itu ada beberapa umur. Imam Mahdi umur sekian munculnya, Imam Mahdi umur sekian munculnya, dan ternyata kalau itu digali lebih dalam itu sesuai dengan Muhammad Qasim. Nah, sesuainya seperti apa itu nanti yang coba kita sampaikan di sini ya. Mari kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada pembahasan mengenai tentang umur Imam Al-Mahdi. Dikarenakan di luaran sana banyak orang-orang yang menentang dengan Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim sebagai Al-Mahdi. Jadi memang kita di akhir zaman ini kan kita lagi hidup enak, itu kan hidup nyaman, ternyata tiba-tiba kita dapat informasi bahwa Imam Mahdi sudah mau keluar dan Imam Mahdi sudah ada, dan ada orang yang akan jadi Imam Mahdi, calon Imam Mahdi. Itu kan tidak semua orang langsung bisa menerima. Seperti saya juga kan tidak langsung menerima, saya butuh banyak proses, banyak belajar, banyak tabayun terkait tanda-tanda yang terjadi atau yang dialami atau yang terdapat pada seseorang sehingga dia itu bisa menjadi calon Imam Mahdi. Karena kata mereka Imam Al-Mahdi itu harus 40 tahun munculnya gitu kan. Ada juga yang bilang 40 tahun di baiatnya gitu. Sedangkan kan Sayyid Muhammad Qasim umurnya sudah 47 tahun gitu kan. Bahkan sebentar lagi kan 48 tahun. Nah ini ya. Nah perlu kita bahas nih. Di dalam kitab Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntador, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Ahlussunnah wal Jamaah nih ya, bahkan mujtahid tarjih nih. Ada juga di kitab Al-Fitan Abu Nuaim dan juga
termaktub di kitab Al-Hawi karangan Imam Suyuti. Ada beberapa tentang menyebutkan umur Imam Al-Mahdi. Langsung saya bacakan ya. Yub'asu huwa ma baina salasina ilal arba'in. Artinya, yub'asu akan diutus siapa huwa Imam Al-Mahdi ma baina salasina ilal arba'in, dan beliau berumur antara 30 ke 40 tahun. Kalau kita mengkaji mubasirut yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim, hadis ini tuh sesuai sebenarnya, karena Sayyid Muhammad Qasim pun ketika beliau diutus oleh Allah untuk menyebarkan mimpi-mimpinya, itu kan tahun 2014, dan umur beliau yaitu 38 tahun. Itu kan antara 30 ke 40 tahun ya. Kalau kita kaitkan kan seperti ini. Yub'asu akan diutus untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Siapa huwa Sayyid Muhammad Qasim ma baina salasina ilal arba'in. Beliau berumur antara 30 ke 40 tahun. Nah, beliau kan berumur 38 tahun ya. Ini masuk nih yang pertama nih. Kemudian hadis yang kedua, yang 40 tahun nih. Ini yang jadi permasalahan nih ya. Haddasana Al-Walid an Sa'id an Qatadah an Abdillah ibnil Haris qol yakhrujul mahdi wa huwa ibnu arba'ina sana ka'annahu rajulun min bani Israel. Artinya, yahruju akan keluar siapa Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, wa huwa ibnu arba'ina sana, beliau berumur 40 tahun. Ka'annahu, seolah-olah beliau rajulun, seorang lelaki, min bani Israel, dari golongan Israel. Ini pun kalau kita mengkaji mubasyirat yang dialami Sayyid Muhammad Qasim akan sesuai gitu. Karena Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim ketika diwawancarai tentang menyebar mimpi-mimpinya ke pelosok-pelosok, menyebar namanya sampai terkenal, itu terjadi di tahun 2016 gitu. Dan umur beliau yaitu 40 tahun gitu. Nah, terkait umur 40 tahun ini sempat menjadi diskusi di antara kami, maksudnya saya dan teman-teman. Waktu itu kita mencoba menyamakan. Kan kita pernah dengar beberapa ulama itu yang ngomong, katanya kan Imam Mahdi itu keluar atau menjadi Imam Mahdi itu seperti Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu kan 40 tahun. Jadi angka 40 tahun ini kayak keramat gitu. Ini kan sesuai ya. Nah, kalau kita kaitkan kan seperti ini. Yahruju akan keluar, akan menyebar mimpi-mimpinya, menyebar namanya siapa Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, wa huwa ibnu arba'ina sana, beliau berumur 40 tahun waktu menyebar itu. Itu kan sama ya, sesuai kan? Kemudian yang ketiga nih, Haddasana Al-Mu'tamar bin Sulaiman an Imron bin Hudair an Sumet an Ka'ab qol Al-Mahdiyu ibnu ahadin awisnaini wa khamsina sana. Adapun Imam Al-Mahdi, beliau berumur 51 atau 52 tahun. Nah, ini pun kalau kita mengkaji mubasyirat Sayyid Muhammad Qasim akan sesuai juga gitu. Karena di tahun 2015 mubasyirat Sayyid Muhammad Qasim itu kan Allah akan menjanjikan 13 tahun ke depan gitu. Berarti kalau kita tambahkan 2015 tambah 13 tahun, itu kan 2028 ya. Kalau kita hitung umur Sayyid Muhammad Qasim, beliau kan lahir 1976 ya. Kalau dihitung sampai 2028 itu umur beliau itu 52 tahun gitu. Ini kan sesuai ya dengan penyebutan yang di hadis ini kan 52 tahun kan. Dan yang ajibnya lagi, di mimpi tahun 2015 Allah akan menunaikan janjinya 13 tahun ke depan. Nah, terkait angka 2018 dan angka 13 dan kaitannya dengan memenuhi janji. Jadi di tahun 2015 itu Muhammad Qasim memimpikan ketemu sama Allah, kemudian Allah bilang bahwa Allah akan memenuhi janjinya di 13 tahun ke depan sejak tahun 2015. Jadi kalau 2015 ditambah 13 akan jadi 2028. Beberapa helper dan Kandiki dan tim Gaza juga menduga yang dimaksud dengan bahwa Allah akan memenuhi janjinya itu adalah pembayatan. Jadi kami para helper dan tim Gaza, Kandiki juga, orang-orang yang mendukung Muhammad Qasim ini menduga bahwa nanti Muhammad Qasim akan dibaiat menjadi Imam Mahdi di tahun 2028. Artinya
Berarti Said Muhammad Qasim itu disuruh selama 13 tahun ke depan untuk menyebarkan mimpinya gitu kan. Ini luar biasa ajib ya, karena berkesesuaian dengan yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah menyebarkan agama Islam kan 13 tahun gitu. Nah ini kan luar biasa ya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi intinya kepada orang-orang di luar sana, cobalah untuk mengkaji dulu mubasirot-mubasirotnya gitu. Jangan langsung bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan dalil. Nah, itu kan salah. Itu kan suudon ya. Apalagi langsung menjelekkan, menghinakan. Nah, itu bahaya menurut saya ya. Cobalah berhusnudon, kemudian mengkaji dulu mubasirotnya, kemudian sesuai enggak dengan hadis gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Dan jadi terkait pernyataan dari video terakhir, jadi secara umum dari saya juga, kalau dari saya memang tidak semua orang itu pasti akan percaya dengan Muhammad Qasim, karena sulit sekali ya bisa percaya dengan suatu hal yang sangat fenomenal. Apalagi yang beliau sampaikan, Muhammad Qasim sampaikan itu hampir tidak sesuai atau tidak sama dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita akhir-akhir ini. Seakan-akan beliau itu membawa sesuatu yang baru, atau seakan-akan itu mustahil mimpi ketemu Nabi Muhammad sampai ratusan kali, juga ketemu dengan Allah dalam mimpinya sampai ratusan kali. Tapi bagi teman-teman, saya harap kita semua itu bisa bertabayun. Tabayun kita bisa melakukan dengan gelas kosong. Maksudnya adalah kosongkanlah hati dan pikiran kita. Jika kita memang benar-benar mau tabayun, usahakan kita membawa gelas kosong, sehingga kalau ada informasi yang kita dapatkan dari mana aja, baik dari bukunya, dari channel Gaza, dari video-video, ataupun dari webnya Gaza, kita itu bisa mencernanya dengan baik dan harus dengan husnudon. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya dasar, berarti kan masih setengah kosong tuh gelasnya, masih bisa diisi dari informasi yang sudah pernah didapat, digabung dengan informasi-informasi yang didapatkan dari channel Gaza dan sebagainya, sehingga informasinya akan menjadi penuh. Harapan saya, kalau misalnya memang kita mau tabayun, jangan membawa gelas penuh. Akhirnya kalau kita sudah punya persepsi sendiri terhadap Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi nanti begini, Imam Mahdi nanti begini, pasti begini, pasti itu orangnya. Kalau misalnya kita sudah punya calon sendiri terkait siapa nanti akan jadi Imam Mahdi, maka pasti akan menolak si Muhammad Qasim ini. Demikian untuk penjelasan dari videonya. Jadi itu tadi video sudah kita saksikan bersama, video dari channel Gaza yang menjelaskan kaitannya antara kemunculan Muhammad Qasim ini dengan hadis-hadis yang sudah ada, yaitu hadis-hadis terkait kemunculan Imam Mahdi, hubungannya dengan umurnya. Jadi kan kita sudah tahu bahwa Muhammad Qasim di umur sekian dia muncul, di umur sekian nanti dia muncul. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen ya, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.